Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Syedini dengan NIM 230306014, Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah biokimia saya dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MPIPM. Nah, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid, di mana seperti kita tahu metabolisme lipid adalah sintetis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan dan penyimpanan lemak untuk energi. Nah, pada metabolisme lipid itu ada degradasi lipid. Di sini saya akan menjelaskan tentang degradasi lipid menggunakan skema, di mana lipid yang terabsorpsi dari makanan akan mengalami hidrolisis lipid yang dibantu oleh enzim lipolitik, kemudian menjadi asam lemak bebas, kemudian mengalami oksidasi yang dibantu oleh enzim oksidatif, kemudian menjadi asam lemak jenuh dan tak jenuh rantai pendek. Kemudian mengalami rantai beta oksidasi untuk membentuk asetil-CoA, kemudian memasuki siklus Krebs atau yang kita kenal sebagai siklus asam sitrat untuk menghasilkan ATP, di mana ATP seperti yang kita tahu itu adalah sumber energi utama bagi sel. Nah, selanjutnya ada pencernaan, penyerapan dan transport asam lemak, di mana dari makanan, lemak akan dimulase oleh garam empedu, kemudian disintesis oleh liver, disimpan di dalam empedu, kemudian ditransfer yang membentuk kompleks dengan protein menjadi lipoprotein. Lemak yang sudah menjadi lipoprotein ini dipecah oleh lipase pankreas untuk diserap. Nah, penyerapan yang seperti kita tahu terjadi di sel mukosa usus halus. Asam lemak yang diserap itu disintetis kembali menjadi lemak dalam badan Golgi dan retikulum endoplasma. Kemudian triacylglycerol masuk ke sistem limfa membentuk kompleks dengan protein menjadi kilomikrons. Nah, kilomikrons ini membawa triacylglycerol dari sel mukosa usus halus ke organ lain. Nah, organ lain yang maksud itu adalah seperti jantung, otot, dan jaringan lemak. Kemudian triacylglycerol ini disintetis di hati, akan dibawa oleh FLDL ke organ lain, kemudian akan dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Setelah itu asam lemak bebas diserap, sisanya dibawa oleh serum albumin ke sel lain. Nah, sel yang dibawa ke albumin ini diubah menjadi energi dan triacylglycerol untuk disimpan di adiposa. Selanjutnya ada beta oksidasi, di mana asam lemak diaktifkan menjadi asil CoA, kemudian diangkat ke dalam mitokondria. Kemudian kemudian di dalam mitokondria mengalami yang namanya oksidasi asil CoA. Di oksidasi ini terjadi 4 tahap reaksi enzimatiknya. Yang pertama itu ada dehidrogenesi yang dibantu oleh enzim asil CoA, kemudian ada hidrasi yang dibantu oleh enzim enoyl CoA, kemudian ada dehidrogenesi dengan dibantu 3 hidroasil CoA, kemudian yang terakhir ada tiolisis yang dibantu oleh 3 ketoasil CoA. Pada siklus ini terus berlanjut sampai menghasilkan asetil CoA. Selanjutnya ada biosintesis lipid. Pada metabolisme yang seperti yang kita tahu, metabolisme itu ada 4, yaitu metabolisme polisakarida, asam nukleat, protein, dan lipid. Nah,
karena materi kali ini adalah metabolisme lipid, makanya saya jelaskan hanya pada lipid. Untuk lipid ada gliserol dan fatty acid. Nah, untuk yang gliserol, lipid diubah menjadi gliserol, kemudian di gliserol dehidra 3-fosfat. Kemudian dari gliseraldehida 3-fosfat ini disintesis kembali menjadi gliserol dan dikembalikan lagi menjadi lipid. Kemudian untuk yang fatty acid dioksidasi menjadi fatty acid. Nah, fatty acid sendiri dioksidasi bisa mendapatkan hasilnya dua, yaitu asetil-CoA dan reduksi pembawa elektron, yaitu NADH dan FADH2. Kemudian pada asetil-CoA juga ternyata bisa disintesiskan ke asam lemak, yaitu yaitu steroid. Nah, untuk NADPH-nya bisa disintesiskan menjadi kembali menjadi fatty acid dan kembali lagi ke lipid. Selanjutnya ada biosintesis kolesterol, di mana asetil-CoA-nya menjadi HMG-CoA mengkatalisis konversi mefalonate, kemudian terjadi dua tahap, yaitu famesil PP dan famesilate protein, kemudian membentuk squalen. Nah, squalen ini mengalami siklus yang membentuk lanuaceterol, reaksi enzimatis yang melibatkan reaksi enzimatis di mana ada gugus metil, migrasi ikatan rangkap dan reduksi, dan mengubah menjadi kolesterol. Nah, pada kolesterol diubah lagi menjadi steroid. Selanjutnya ada biosintesis fosfolipid, di mana sintesis asam lemak disintesis dari asetil-CoA melalui serangkaian reaksi enzimatis, kemudian sintesis gliserol 3-fosfat, gliserol fosfat disintesis dari dehidrokosentrol fosfat hasil dari glikolisis. Kemudian asam lemak pada gliserol 3-fosfat, asam lemak ini disterifikasikan pada posisi SN1 dan SN2. Kemudian hasil reaksinya ini adalah asam fosfatidik. Kemudian sintesis fosfolipidnya, asam fosfatidik ini dimodifikasi melalui reaksi enzimatis untuk menghasilkan fosfolipid. Nah, selanjutnya ada asam lemak, di mana ada dua tahap ya. Kita bahas satu-satu. Di mana di mitokondrial asetil-CoA bisa diubah menjadi ACP kompleks 1 dan kemudian bisa berubah menjadi malanil transferal, kemudian menjadi lipoat. Nah, selanjutnya mitokondrial asetil-CoA ini juga bisa dirubah menjadi sitrat, kemudian diubah lagi menjadi sitrat liase, kemudian citrosolik asetil-CoA yang mengalami dua tahap, yaitu citrolik asetil-CoA 1 dan citrolik asetil-CoA 2. Kemudian dia juga mengalami yang namanya moloni-CoA yang dibantu oleh fatty acid sintrase, kemudian membentuk palmitate. Nah, di palmitate ini dipecah menjadi dua, yaitu carota terpanjang dan asam lemak tak jenuh. Yang terakhir ada triacyl glycerol atau TGA terjadi seperti yang kita tahu terjadi di dua tempat, yaitu hepar dan hepar jaringan adiposa.
Nah, pada hepar itu ada gliserol dan pada hepar di jaringan adiposa itu ada glukosa. Nah, gliserol dan glukosa diubah menjadi gliserol 3P, kemudian diubah lagi menjadi asam fosfatidat, kemudian berubah lagi menjadi diasilgliserol, diubah lagi menjadi triagliserol. Nah, di triagliserol ini dipecah menjadi dua, yaitu pertama FLOL dan simpanan adiposa. Sekian dari penjelasan saya. Sebelumnya jika ada kesalahan